Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala nafa'ana bil ilmi fid dharain. An-najasatu lughatan al-mustaqdzar. Pembahasan masuk an-najasat. Seseorang ketika dia dijelaskan tentang masalah wudu, masalah mandi, kemudian ada saja hal-hal yang membatalkan. Di antara hal yang membatalkan itu diantaranya najis. Begitu juga sebelum sholat seseorang, dia bukan hanya harus suci dari hadas, tetapi juga suci dari najis. Oleh karenanya diantara munasabah, yaitu sesuai dengan babnya, maka dibahaslah pembahasan najasah setelah thaharah ini, setelah mengangkat hadas. Apa itu najis? Najasah itu lughatan secara bahasa al-mustaqdzar, sesuatu yang dia kotor, ya, meskipun dia suci. Secara bahasa, sesuatu yang dia kotor, yang jorok, meskipun dia suci, itu namanya najasah. Seperti apa? Seperti ingus, seperti dahak. Ingus, dahak itu hukumnya suci. Artinya kalau misalkan ada orang ingusan, kemudian dia sholat, keluar ingusnya, dia lap pakai lengan bajunya. Lengan bajunya itu suci, tidak menajiskan. Nah, tetapi kalau dia keluar darah, ya, kemudian dia lap darah tersebut, maka sholatnya bisa batal. Ya, jadi semua yang dia mustaqdzar, yang dia menjijikan, yang dia kotor, jorok, yaitu dalam bahasa Arab namanya mustaqdzar alias najis. Tetapi hukum syar'i, ya, tidak mesti dia najis. Kalau definisi syar'i di sini sebutkan wa syar'an mustaqdzarun, sesuatu yang menjijikan, yang dia kotor. Mustaqdzar itu menjijikan, lebih pada menjijikan. Yamna'u, yang mencegah sihhatas shalah, sahnya salat. Haitsu la murakhis, apabila tidak ada rukhsah. Apabila tidak ada rukhsah. Mana jelaskan dulu. Jadi setiap yang menjijikan, yang kalau ada menjijikan ini tidak sah salat, tercegah sahnya salat, keabsahannya salat. Contohnya ketika kita salat tadi, keluar darah, kemudian darah tersebut kita lap, ya, nempel kemana-mana ke baju kita, maka dia itu masuk mustaqdzar, menjijikan, dan tidak sah salat sebab darah tersebut. Nah, itu najis namanya. Ya, itu najis. Haitsu la murakhis, kondisi di mana tidak ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan dalam syariat. Seseorang yang dia sakit, boleh dia salatnya duduk kalau tidak mampu berdiri, itu namanya rukhsah, keringanan syariat. Ketika safar, boleh dia qasar, dari 4 jadi 2, itu namanya rukhsah. Nah, yang dimaksud najis yang dia membatalkan atau tidak sah salat ini kalau tidak ada rukhsah, seperti darah. Darah ketika keluar, dia keluar sedikit, darah itu najis. Ya. Tetapi ketika dia keluar sedikit, tidak kita lap, tidak kemana-mana, di situ aja dia. Ya.
maka ini diberikan rukhsah oleh syariat, tidak membatalkan sholat, tetap sah sholatnya. Ya, sedangkan kriteria najis itu adalah sesuatu yang menjijikan yang mencegah sahnya sholat, artinya tidak sah sholat. Ya, itu najis secara syar'i. Ya. Dalam kondisi tidak ada rukhsah, berarti darah yang keluar. Ketika misalkan dia punya jerawat, ya, pecah jerawatnya, keluar darah di situ, sedikit darah itu, ya, tapi darah tersebut tidak berpindah, ya, tidak dia lap, ya, maka apa? Maka itu hukumnya najis darah tersebut, tapi najis yang tidak membatalkan sholat. Kenapa? Sebab adanya rukhsah, sebab adanya keringanan dalam syariat, yang kalau bukan sebab keringanan dari syariat, niscaya batal sholatnya. Ya, keringanan dari syariat itu maksudnya apa? Karena ada dalil yang menjelaskan tidak masalah atau tidak membatalkan. Nah, itu maksud dari definisi najis. Contoh lain, wanita yang istihadah. Wanita yang istihadah keluar darah. Darah itu najis. Dalam mazhab Syafi'i seluruh darah, seluruh kotoran manusia, hewan, seluruhnya najis, ya, tanpa terkecuali. Tetapi ada yang diberikan rukhsah. Apa rukhsah tadi? Keringanan. Nah, ketika wanita ini istihadah, keluar darah terus-menerus, kita katakan dia di dalam kondisi tidak sedang haid, ini keluar darah, tapi bukan haid, darah istihadah. Darah istihadah itu darah apa? Darah penyakit yang dia keluarnya kurang dari sehari semalam, itu darah istihadah. Atau keluarnya melebihi dari 15 hari, ya, melebihi dari 15 hari, maka itu masuk pembahasan darah istihadah. Nah, darah istihadah ini najis, ya. Najis itu definisinya yang mencegah sahnya sholat. Tapi kenapa dalam syariat kita ada wanita yang dia istihadah tetap diperintahkan sholat? Kita katakan karena sebab rukhsah, karena sebab keringanan syariat, ya, dia diberikan rukhsah. Nah, jadi kalau bukan sebab keringanan syariat, niscaya tidak sah sholatnya wanita yang istihadah ini, ya. Jadi itu definisi najis secara syar'i. Paham, ya? Aqsamun najasah, jenis-jenis najis. Kalau ini apa, luka terus diperban, tapi ininya diperban darahnya. Darahnya diperban. Jadi kan luka gitu ngalir kan, terus biar nggak kemana-mana diperban terus diplester itu loh, Ustaz. Iya, iya, tidak masalah. Nah, itu nggak masalah ya? Iya, itu diberikan rukhsah yang seperti itu. Kalau darahnya sedikit, ya, kalau darahnya banyak tidak. Ya, maksudnya dia keluarnya itu banyak itu nanti, kalau Syafi'iyah mengatakan urf, kembali ke urf. Sebagian mengatakan urf itu kalau dia sebesar logam, ya, satu titik itu sebesar logam, maka itu banyak, ya, seperti orang yang ditusuk keluar banyak itu, ya, karena terjadi di zaman Nabi SAW ketika perang dengan sahabatnya. Mereka ada yang kena tombak, ada yang kena sayatan, mereka tetap sholat. Lah pertanyaannya, kalau kalian Syafi'iyah mengatakan itu najis, kenapa mereka tetap sholat? Jawabannya karena jumlah yang keluar itu sedikit, ya, setiap titik itu sedikit, tidak sampai banyak, maka itu jawaban mereka. Aqsamun najasah, jenis-jenis najis. Najis itu ada 3. Ada mughalladzah. Mughalladzah itu najis yang dia berat. Ada yang mukhaffafah, yang ringan. Ada yang mutawassithah, ada yang sedang, pertengahan. Nah, yang pertama, wal mughalladzatu, najis yang mughalladzah yang dia berat itu najasatul kalbi, najisnya anjing, wal khinziri, dan babi, wa ma tawallada minhuma, atau turunan dari keduanya, ya, turunan dari keduanya. Anjing kawinnya dengan sapi, kawinnya dan kambing, ya, pernah ada itu kan, seperti itu. Itu namanya apa? Najisnya mughalladzah.
atau dari salah satunya. Wal mukhaffafatu, kemudian najis yang mukhaffafah itu baulus sabi. Ya. Sebelumnya mughalladha itu najis anjing dengan najisnya khinzir. Ya. Jadi kalau ada anjing yang dia atau babi yang dia itu menjilat kita, maka kita kena najis mughalladhah. Najis apa? Yang berat. Atau dia tidak jilat kita. Ya. Dia tidak jilat kita. Anjing atau babi ini kita sentuh. Kita sentuh. Anak tanya antum. Kalau anjing kita sentuh tidak dijilat, kita terkena najis mughalladhah atau tidak? Nyentuh. Ya. Nyentuh aja. Kita sentuh. Nggak ada liurnya di situ. Nggak ada. Kita kan najis mughalladhah itu najisnya anjing dengan babi atau turunannya. Sekarang kita sentuh anjing itu. Kan ada anjing-anjing yang lucu itu kan. Kita sentuh, kita pegang kayak kucing gitu. Kita kena najis atau tidak? Lebih baik menghindari ya, Ustaz. Hah? Lebih baik menghindari ya. Lebih baik menghindari. Nah, kalau masalah fikih tidak ada jawaban politik begitu. Nah, itu jawaban politik itu. Najis. Ya. Najis. Kena kita najisnya. Ya, jawabannya diperinci. Jawabannya diperinci. Kalau basah, ya, baik kita ataupun dia dengan keringat atau dengan selainnya, maka najis. Ya. Kalau basah, Najis yang berat ya, Ustaz. iya, masuk najis yang berat. Tapi kalau dia tidak basah, kering, ya, tangan kita kering, dia tidak juga basah, kering juga, maka dia tidak najis, tidak kena najis kita. Ya. Nah, jadi diperinci. Kaidahnya apa? Al-jafu ma'al jafi la yunajjisu. Kering ketemu kering tidak menajiskan. Iya. Ya, kering ketemu kering tidak menajiskan. Contoh misalkan ada kotoran kambing, sudah kering. Kita ambil, kita pindahkan ke pot. Ya. Kemudian sisanya kita bersihkan, tidak ada sudah karena kering. Ya, maka tidak menajiskan. Kotoran kambing najis atau enggak? Najis. Seluruh kotoran Najis. najis. Ya. Maka apa? Maka tidak menajiskan. 6. Kalau kering dengan kering. Kemudian disebutkan mukhaffafah, najis yang ringan, baulus sabi. Kencingnya as-sabi. As-sabi itu anak yang dia di usia di bawah 2 tahun. Lam yablugh haulain. Ya, yang belum sampai 2 tahun. Itu sabi namanya. Ya. Yang laki-laki. Alladzi lam yat'am littaghadzi ghairal laban. Alladzi yang lam yat'am tidak makan littaghadzi untuk dalam rangka pertumbuhan. Ghairal laban kecuali hanya minum ASI. Ya, minum ASI. Al-laban di situ ASI, bukan susu. Ya, susu banyak. Ya. ASI. Jadi walam yablug al-haulain, belum sampai 2 tahun. Jadi dia ada 4 kriteria di sini. Baul, kencing pertama. Kencing. Kalau kencing dia najis mukhaffafah ringan. Ya, nanti ada konsekuensinya. Bukan selain kencing. Ya, selain kencing seperti BAB-nya tidak masuk. Yang kedua as-sabi, yaitu bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Kalau dia tadi kencing, kemudian yang kencing ini bayi perempuan, dia bukan najis ringan, tapi najis pertengahan. Ya, mutawassithah masuknya. Atau laki-laki bayinya, tetapi dia
BAB, maka najis sedang. Alladzi lam yat'am lil taghadzi ghairal laban, yang dia belum makan untuk pertumbuhan. Ya, belum makan untuk pertumbuhan kecuali hanya ASI. Ya, ASI ibunya atau selain ibunya. Maka apa? Maka itu masuk najis ringan. Tapi kalau dia juga minum air putih, ya dikasih minum air putih selain ASI, atau dikasih bubur, ya, atau dikasih Indomilk dan semisalnya, maka dia berubah jadi najis yang sedang. Susu formula udah masuk sedang. Ya, selain ASI. Nah, kalau ASI enggak, atau ASI dicampur dengan susu formula, itu sedang jadinya, berubah dia. Enggak masalah dia langsung minum dari ibunya, atau dikeluarkan dulu ASI-nya ini, disimpan di kulkas, kemudian dia minum besoknya. Itu masih minum ASI, masih ringan. Tapi kalau sudah dicampur, kalau di Jakarta itu dijual itu ya, ASI itu dijual. Hah? Dijual. ASI kan, ASI yang sudah di Tapi plastik itu ya. Tapi maksudnya betul ASI, bukan campuran. Sudah rasa persusuan ini. Jadi pertanyaan tuh masalah saudara persisnya gimana itu? Kita nggak tahu rasanya siapa. Nyebar ini. Iya, kalau dia lam yatahaqqaq khams rada'at, tidak yakin itu 5 kali rada'ah, 5 kali susuan, enggak jadi. Harus yakin. Tidak kenyang. Iya. Enggak, maksudnya dia minum berkali-kali, tapi dia enggak tahu itu punya siapa, bisa jadi ganti-ganti. Belum tahu kita sudah 5 atau belum. Itu tidak terpenuhi kriteria anak susuan. Ya. Kecuali memang itu susunya ibu yang ini aja. Ya. Maka dia terpenuhi. Di sini disebutkan dia tidak makan untuk pertumbuhan, ya. Nah, kalau dia untuk selain pertumbuhan seperti sakit atau tahnik dikasih kurma, dia belum berubah, dia tetap masih ringan. Atau dia dikasih minuman puyur untuk obat, ya, itu dia makan, iya dia makan, dia minum, tetapi bukan untuk pertumbuhannya. Ya. Fala yadur ta'muhu li ghairil laban litadawi. Ya, boleh dia makan atau minum untuk berobat, ya, atau tahnik. Nah, wa yadurru litaghadzi walau marrah. Dia minum air karena ibunya tidak keluarkan ASI, sehari aja dia cuman minum sekali, meskipun hanya 1 teguk, ya itu berubah dari ringan menjadi pertengahan sedang. Taib. Walam yablugh al-haulain, belum usia 2 tahun genap, ya itu najisnya masih ringan. Ya, berarti ada 5 kriterianya ini. Baul, kencing, bukan yang selainnya. Sabi, bukan sabi ya, yang putra bukan yang putri, yang dia belum makan kecuali susu saja, yang makannya untuk taghadzi, untuk pertumbuhan. Yang kelima, belum 2 tahun. Wal mutawassitatu, apa itu mutawassitah? Baqin najasat kal khamr. Seluruh najis selain mughalladzah dan mukhaffafah ini mutawassitah, pertengahan. Ya. Jadi mughalladzah anjing dengan babi. Mutawassitah mukhaffafah itu kencingnya anak bayi, yang putra, yang belum 2 tahun. Mutawassitah yang dia pertengahan selain 2 itu. Nah, jadi paling banyak mutawassitah. Khamar itu najis. Nah, khamar itu najis. Alkohol yang memabukkan itu semuanya najis semua itu. Yang najis itu apa? Yang cair ya. Yang cair memabukkan. Kalau yang dia tidak cair tidak najis. Ada pil kan memabukkan, tidak najis.
yang memabukkan yang cair. Alkohol yang disebut itu sudah tuang yang kita mau sholat mesti. Iya, itu ada kadarnya ya. Ada kadar yang memabukkan, ada yang kadar yang tidak. Jadi bukan karena alkoholnya, bukan, tetapi karena memabukkannya. Nah, jadi kadar alkohol itu mana ndak tahu persis ya, bukan dunia. Nah, kalau dia itu kadarnya kalau nggak salah sekian persen, 0,5 atau berapa gitu, 15%. yang memabukkan ya. Nah, artinya itu kembali kepada kalamnya ahli di dalam masalah itu. Kalau dia kadar tidak sampai memabukkan, itu tidak najis ya, dia tidak najis. Nah, karena apa? Madu pun ada kadar alkoholnya ya. Madu pun ketika dicek itu ada kadar alkoholnya. Buah-buahan pun ketika dicek ada kadar alkoholnya, tapi dia ringan ya, tape ya, dan semisalnya. Jadi bukan karena alkoholnya, karena memabukkannya ya. Patokan memabukkan itu ketika banyak mabuk ya, kalau sedikit kena hukumnya. Ketika mabuk banyak ya, sedikit pun sama hukumnya ya. Kalau tape antum makan sebanyak-banyaknya paling mencret, mabuk enggak ya. Atau kita misalkan makan buah paling mencret, mabuk enggak ya. Tapi kalau alkohol memabukkan ya, kalau minum 1 botol baru mabuk, kalau minum 1 selokin enggak. Oh, berarti boleh? Enggak. Kalau dia banyaknya memabukkan, sedikitnya pun sama ya. Ma'asqara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang dia membuat mabuk ketika banyak, maka sedikitnya pun haram hukumnya. Nah, ya. Dia katakan di sini izalatun najasati. Ya, darah termasuk kotoran, termasuk yang mutawassithah semuanya itu. Yang mutawassithah semuanya. Menghilangkan najis, tazulun najasatu al-mughalladzatu bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalat ihdahunna bi turabin mujzi fil tayammum. Hilang najis yang mughalladzah dengan cara apa? Dengan cara bi ghasli ya, dengan cara mencuci ma sesuatu tanajjasa yang terkena najis, yang terkena najis biha dengan najis mughalladzah tadi. Sab'a ghasalatin, 7 kali cuci. 7 kali cuci. Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan turab. Ya, mau di awal, di pertengahan, di akhir ya, hukumnya sah semuanya. Afdolnya di awal. Mujzi, dengan turab yang mujzi. Turab tidak semuanya bisa, tapi turab yang dia sah ketika dipakai fit tayamum, dipakai tayamum ya. Nah, jelaskan satu persatu. Ketika ada anjing dia jilat kaki kita, maka kita terkena najis apa? Mughalladzah, najis yang keras. Maka kita tidak sah kalau kita cuman mandi atau kita wudu ya, atau kita siram sekali 2 kali, atau kita bersihkan pakai sabun. Meskipun kita siram pakai parfum, tidak ada sudah baunya, kita katakan masih belum hilang ya. Kenapa? Karena tahara itu bagian dari kaifiyah yang diatur syariat, yang diatur syariat. Ngapain 7 kali? 7 kali bisa jadi masih ada bakterinya. Ini saya sudah siram dengan alkohol, bersih ya. Katakan alkohol najis ya. Ya. Jadi apa? Kalau kondisinya perkara yang seperti ini tidak ada kaitannya dengan dia hilang bakteri atau semisalnya, maka menunjukkan syariat kita itu mengatur ya, bukan kita yang ngatur syariat. Jadi disebutkan di sini 7 kali cuci dengan turab ya. Jadi caranya misalkan dijilat ya, kita lap dulu najisnya. Ketika kita lap najisnya, sudah hilang najis tersebut, baru kita cuci. Jadi 7 kali itu 7 kali cucian sampai menghilangkan apa? Menghilangkan najis tersebut.
Kalau dicuci 7 kali, kasih turab, belum hilang dia, masih ada salah satu dari sifat, ya, aromanya kah, warnanya kah, atau rasa, ya, bukan kita rasain, kita prediksi aja. Maka apa dia? Meskipun sudah 7 kali belum hilang, maka dia masih harus ditambahkan yang ke-8. Ya. Maka apa? Maka dibersihkan dulu, baru dicuci. Ya. Jadi boleh ditambah Ustaz ya? Ya. Patokannya itu tadi. Dia hilang najisnya hilang dari salah satu sifat najis itu. Sifat najis itu dalam masalah aromanya, dalam masalah warna, dalam masalah rasa, ya. Kemudian dia katakan ihdahunna biturab, ya, dengan menggunakan salah satunya turab. Nah, dalam riwayat disebutkan ulahunna, yang pertama menggunakan turab. Nah, makanya Syafi'i mengatakan yang pertama menggunakan pasir berdebu dicampur air. Caranya gimana? Caranya ambil air, disiram dulu. Sudah hilang ininya, najisnya itu. Kemudian ambil air dicampur dengan turab, yukaddiruh, dicampurkan, ya, kemudian disiramkan, ya. Atau cara kedua, dikasih turab di betisnya tadi, kemudian disiramkan air, ya. Kemudian sudah sekali itu, kemudian tambah 6 kali, ya. Mujzi fit tayammum, turab yang dia sah ketika dipakai tayammum. Ada turab yang tidak sah dipakai tayammum, ada, yaitu misalkan pasir yang tidak berdebu, namanya turab juga, ya. Pasir kasar itu tidak berdebu, atau pasir yang di pantai yang dia kasar, ya, yang kalau kita begini kan langsung jatuh semuanya, itu bukan turab yang bisa dipakai tayammum. Atau dia turab yang musta'mal, sudah dipakai untuk tayammum, tidak sah itu, ya. Atau turab yang dia berasal dari masjid, ya, turab yang dia berasal dari dinding tembok masjid. Kalau di Yaman itu rata-rata masjid itu dibuat dari tin, dari tanah, ya. Tanah itu kalau diginikan dia keluar debunya, ya. Jadi kita seperti semut tapi besar rumahnya, ya. Jadi kalau tebalnya segini, kalau ditembak nggak tembus itu, ya. Kalau hujan habis dia. Nah, makanya orang Arab itu kalau hujan sering kayak Indonesia takut dia, roboh rumahnya, makanya sedikit. Tapi kalau hujan sekali, masya Allah mereka kayak tahun baru. Rumah tinggalnya juga tanah itu? Rata-rata. Karena waktu datang itu kayak teringat, mungkin kehidupan sahabat begini dulu ya, anak bilang. Ya memang betul-betul ini, ya. Lantainya sudah sebagian sudah dikasih marmer, ya. Ada yang marmer karena batu-batunya bagus kan, ya. Ada yang dia masih tehel, ada yang dia tanah. Jadi yang sah itu tadi yang dibolehkan pakai tayammum. Wal mukhaffafah, kemudian najis yang ringan. Apa yang ringan tadi ini? Kencing bayi. Birasyi ma tanajjasa biha bima ya'ummuhu, dengan rash. Rash itu percikan, ya, percikan tidak harus disiram, cukup percikan. Ma tanajjasa, mercikan bagian yang terkena najis, biha, ya, dengan rash tadi, dengan terkena dengan najis tadi. Bima'in, dengan air, ya, dengan menggunakan air. Tidak bisa menggunakan selain air, ya. Kita misalkan siram dengan sabun detol, bersih, wangi, atau superpel, wangi, tapi tidak menggunakan air, tidak sah. Ya'ummuhu, yang airnya tersebut itu sudah
mencakup seluruh bagian yang terkena najis. Misalkan ada anak bayi, ibunya ini digendongnya, bayi yang sudah terpenuhi syaratnya ya tadi, putranya ini, dia kencing, ya. Karena seringnya anak bayi itu dia kencing, maka seorang ibu tersebut tidak dibebankan dia harus ambil ember siram, ya. Dia cukup ambil percikan air, aqua, percikan seperti ini. Yang penting apa? Percikannya itu mencakup seluruh bagian yang terkena najis. Ya. Syaratnya 2 dalam mazhab, dia sudah mencakup seluruh yang terkena najis. Yang kedua, najisnya hilang. Ya, najisnya hilang. Patokannya najisnya hilang apa? Tidak ada aromanya. Tidak ada ciri-cirinya lagi sudah. Dalam masalah aroma, rasa atau warnanya. Bi an yughammira bila saylan. Dia katakan di sini wala budda min asr mahallil bauli au jafafi qabla rash. Ya. Jadi caranya sebelum dipercikkan, ya, kan kita katakan tadi syaratnya 2, semuanya tercakup, kedua hilang najisnya, ya, biar dia tidak kerja 2 kali, dihilangkan dulu najisnya, diperasnya dulu, sudah keluaran baru dia dipercikkan, ya. Nah, kalau dia tidak seperti itu, khawatirnya dia sudah percikan masih ada sisa, maka dia masih belum hilang najisnya. Kalau bayinya perempuan tadi berarti harus disiram. Kalau bayinya perempuan, ya, atau dia sudah usia 3 tahun, atau dia sudah minum air putih. Wal mutawassitatu al-ainiyah. Kalau di Yaman itu ini dikasihnya susu unta, ya. Jadi usia mendekati 2 tahun itu diminumkannya susu unta. Tapi anak-anak itu, pengalaman anak kalau dikasih susu unta itu tidak bagus pas di Indonesia dia. Jadi misalkan dia sakit, memang jarang sakit memang, ya, jarang sakit. Itu rata-rata kalau dikasih susu unta itu jarang sakit. Tapi kalau sudah sakit, ketika dia dikasih dosisnya harus ditambah. Misalkan biasanya 500 mg, dia ditambah 600. Nah, itu tidak bagus, ya, tidak bagus. Karena apa? Karena 500 dosis itu enggak tembus, ya. Itu kan dosis obat itu kan sebenarnya apa? Bakteri kan, ya. Bakteri atau apa itu, ya, yang dimasukkan ke tubuh kita. Nah, itu dia enggak mempan, ya, karena kuat pengaruhnya susu unta itu. Nah, jadi di Yaman itu boosternya. Ya, sampai ada yang dia punya unta itu dia minum dari bawah ini. Jadi dia minum seperti itu. Ya. Nah, itu boosternya mereka. Wal mutawassitatu, ya, yang dia pertengahan, yang dia najis pertengahan itu ada 2, al-ainiyah dengan hukmiyah. Ainiyah yang ada ain bentuknya, ya, dia bisa diketahui dengan salah satu dari ihdal hawas, panca indera kita, ya, bisa kita pegang, aromanya ada, bisa dilihat, atau salah satu dari itu semua. Wahiyallati laha launun, yang ada warna, aurih, aroma, atau ta'mun, atau ada rasanya. Salah satunya itu sudah ada, dikatakan najis mutawassital ainiyah. Bi izalati launiha. Cara hilangkannya dengan apa? Dengan dihilangkan laun atau rih atau aroma atau ta'am atau rasanya. Ya. Jadi misalkan dia ada najis berupa darah. Darah tersebut nempel di badan, ya. Maka najis, maka menghilangkan najis ini caranya dengan disiram air sampai hilang warnanya. Atau ada najis yang dia lebih kuat aromanya. Maka sampai hilang aromanya itu. Nah, ada najis yang terkumpul semuanya sifat itu, ada yang tidak.
maka dia dengan menghilangkan itu disiram, harus dengan disiram. Maksud disiram itu harus ada aliran air. Ya, maksud disiram harus ada aliran air. Berarti kalau orang ada najis, misalkan di sini ada kotoran, ya, kotoran kucing misal. Kemudian dia ambil super pel, ya, harum kan? Kemudian di pelnya, ya, di lapnya super pel, di lap, kering, hilang, ya, hilang tidak najisnya. Najisnya sudah hilang atau belum itu? Jadi dia ada najis, dilap, bersihkan, super pel, gosoknya, bersih, hilang najisnya atau belum? Belum. Tidak memakai air murni. Baik, alat pelnya itu dimasakkan seperti ini, kemudian perasnya sedikit, dilapnya. Tapi tidak mengalir. Tidak mengalir. Tidak mengalir. Najis berarti. Ya, karena disyaratkan apa? Harus ada aliran air. Ya, bukan aliran super pel, bukan. Air. Ya. Alirannya itu disemprot atau pakai gayung disiram itu? Ya mengalir. Juga kan? Ya mengalir, pindah dari sini ke situ. Berarti pindah aja. Nah, tidak harus dia pakai pemadam kebakaran itu. Ya. Kan seperti itu, sebagian dia dilapnya kemudian dipel, ya, karena ada sudah pengharum. Maka apa itu? Belum hilang. Ya, karena syaratnya harus ada aliran air, ya. Kalau sudah ada aliran air, dia sudah suci atau belum? Hah? Sudah. Kalau sudah ada aliran air, dilihat kalau dia masih tersisa dari salah satu sifat najis, belum hilang dia. Ya, belum hilang. Nanti apa? Nanti harus ditambahkan dengan siraman yang kedua. Ya. Maka caranya dibersihkan dulu najisnya itu, ainnya, wujudnya itu, ya, dengan tisu atau semisal, kemudian baru disiram dengan air, baru dipel. Ya. Nah, repotnya kalau sudah kayak diambal seperti ini, ya sudah harus dikeluarkan ambalnya. Ya, kalau misalkan merepotkan. Tapi bisa juga dia disiram sebentar. Muntah bayi itu najis atau tidak? Muntah bayi. Menjijikkan. Nah, najis atau tidak? Apa semua yang menjijikan najis? Pak Iwan, semua yang menjijikan najis? Tidak. Kenapa? Tadi definisi kayak ingus apa itu Tidak najis. enggak najis. Ya, itu najis. Betul. Yang dia mencegah sahnya sholat itu yang najis secara syar'i. Ya, tapi kalau muntah bayi, ya, muntah bayi, menjijikan atau enggak? Menjijikkan. Ya, najis atau tidak itu? Dia masuk. Anu nunggu jawaban, antum nunggu juga. Dia najis ya. Yang dia ini dari dalam perut, ya, keluar dari atas atau dari bawah, ya, itu najis. Dari mulut itu najis, muntah. Kalau sudah ada perubahan, ya, kalau sudah ada perubahan, kalau sudah ada tagayur, ya. Mereka mengatakan walau ma'an, meskipun ma'. Kadang kan kita ketika ini muntahnya cuman air, dari isi perut kecuali air. Walau ma'an, meskipun air yang keluar. Ya, karena sudah ada perubahan di dalam perut. Ya. Ya, Allah. Maka itu masuknya najis. Tapi kalau kita sholat, berdiri kita sholat. Ada kan orang sholat sakit dia, ketika dia berdiri pusing, muntah dia. Ya, muntah. Tapi tidak sampai keluar di mulutnya. Di mulutnya. Ya. Kalau dia lap, ini kan najis. Dia lap, ya, terkena najis itu. Jadi dia nanti bawa najis. Kalau dia biarkan, dia dalam kondisi apa? Menahan ini. Ditelan lagi. Kan kadang kalau dia sampai keluar, belum sampai keluar. Hah? Kita mau bawa Ditelan lagi.
kalau dalam mazhab Syafi'i yang dari luar dari dalam kemudian sudah melewati bagian yang terjauh dari dalam mulut, makhraj ha, ada kan lidah kecil di dalam itu, sudah melewati itu dari batin ke zahir, sudah dari bagian dalam itu sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar meskipun belum keluar bibir ini, masih di dalam sini, itu sudah bagian dari luar. Kalau dia masukkan, itu namanya dia masuk makan. Dia masuk makan. Hukum makan tidak boleh dalam sholat. Ya, sholat itu yang diberikan rukhsah hanya ketika makan yang sedikit. Ya, karena lupa. Kalau sengaja. Hah? Saya menyebutkan habbah simsim itu. Satu biji wijen. Itu bukannya khusus kasus kalau untuk puasa yang biji-bijian itu? Enggak. Sholat juga, iya. Sholat juga. Itu kalau tidak sengaja. Kalau sengaja meskipun sedikit batal. Ya, batal apanya? Batal sholatnya karena dia makan. Puasa, iya. Tidak ada kaitannya dan puasa ya. Jadi ketika dia sudah keluar, dimasukkan, makan dia batal puasa, batal sholatnya. Kalau dia lap, dikeluarkan, najis semua ini. Gimana solusinya? Tidak ada solusi memang. Ya, batalkan sholat. Batalkan sholat. Makanan nyangkut juga dimasukkan tadi ya, batal ya. Hah? Kayak makanan nyangkut bisa makan, habis makan, bisa makan nyangkut terus tiba-tiba lagi sholat telan gitu. Ya, batal kalau dia sengaja. Sengaja. Ya, kalau tidak sengaja dilihat kecil sedikit tadi biji wijen tahu kan? Kecil kan? Nah, itu tidak sengaja. Dia maksudnya tidak kerasa dia masuk itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibuang lah. Iya. Bukan aja. Enggak. Oh iya, belum masuk. Ya. Diambil aja, ambil. Atau selesai makan lagi. Enggak, selesai dijual lah. Selesai dijual, diobral. Kalau misalkan anak kecil kan, anak perempuan ini, misalkan di tempat tidur tuh kan, kita pakai lap basah ini sampai berkali-kali, Set. Pertama lap kering dulu kan, hilang tuh kan. Kemudian pakai lap ini lap dicuci dulu baru diperas dikit gitu. Dicuci berkali-kali, Set. Itu hukumnya gimana, Set? Belum hilang. Harus ada aliran air. Ya. Siram. Habis siram baru dilap. Ya. Hancur spilling bed. Sama kayak kita di mesin cuci itu, misalkan ada bayi kita habis ini yang dia najisnya mukhaffafah atau mutawassithah, ya, kita masukkan air, kemudian airnya itu kita masukkan pakaian tadi, ya. Nah, itu najis seluruhnya jadinya. Ya, najis seluruhnya. Kenapa? Karena tidak ada aliran air. Airnya ada, alirannya tidak ada. Ya, ketika ditaruh di situ kita masukkan itu tadi pakaian yang ada najisnya tadi. Nah, harus dibilas dulu berarti sebelum dicampur ke. Iya, enggak, caranya dibalik. Ya, caranya masukkan pakaiannya kemudian alirkan air ke situ. Ya, bersih semuanya. Ya, atau ada kotorannya itu dibersihkan dulu tadi. Kemudian kita sama dimasukkan dulu baru airnya. Kalau sudah dibersihkan, kita ada airnya, kita masukkan. Ini sama juga. Mau dibersihkan di air mengalir, Ustaz. Ya, oh ya bisa. Ya. Dibersihkan di luar dulu semua. Ya, bisa. Kalau pakai aliran air. Penting ada aliran air. Nah. Kalau ini Ustaz, kita biarkan sampai kering sendiri. Enggak hilang. Dia suci dengan aliran air. Nah. Meskipun kita taruh di parfum, meskipun kita jemur di matahari, enggak hilang dia. Ya. Dalam mazhab Syafi'i hanya bisa menggunakan al-ma'ul mutlaq, mutlaq, air yang mengalir. Nah, itu kalau dia najis mutawassithah. Ya. 6. Selanjutnya dia katakan di sini
Wala yadurru baqa'u laun aw rih asura zawaluh. Ya. Tidak memudaratkan, maksudnya tidak memudaratkan itu diberikan tolerir, ya, ditoleransi kalau masih ada sisa warna dari najis tersebut atau sisa aroma dari najis tersebut, ya, salah satunya saja, bukan dua-duanya. Ya, sudah kita siram, air mengalir, masih ada warnanya, ya, kadang darah kan dia tidak langsung hilang kan, masih ada warnanya, ya, atau kotoran yang disiram masih ada warnanya di situ, tapi aromanya tidak ada sudah, ya, dikira-kira aromanya tidak ada, ya, sudah disiram, tidak hilang juga warnanya. Nah, itu namanya najis yang sudah masuk tahap ta'assur. Ta'assur itu tahapan yang dia sudah disiram-siram masih tetap ada warnanya, atau masih ada aromanya saja tanpa warna, atau warna saja tanpa aroma. Ya, maka caranya itu harus disiram sampai 3 kali dulu. Siram belum hilang, kedua belum hilang, ketiga belum hilang. Lam yazul ba'dal ghusl 3 marrat. Ya, sampai 3 kali belum hilang juga. Ya. Kemudian kalau sudah tidak hilang, sudah 3 kali, maka dia dihat. Ya, hat itu dikucek, ya. Wal qars disikat. Ya. Dia setiap disiram, dibersihkan, dikucek, disikat, tidak hilang juga. Nah, maka ini kalau dia kondisinya seperti itu diberikan toleransi, ya, diberikan toleransi. Tidak perlu disiram terus, sudah biar, ya, hilang, sudah dianggap hilang. Ya. Tapi dia katakan di situ, ya, wal hukmiyah, najis yang hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang dia tidak ada salah satu sifatnya, warna, rasa, aroma tidak ada, tapi najisnya ada pasti. Maka seperti misalkan di kasur kita, kan kadang bayi kita itu kencing, atau di masjid, karena sudah dijemur, hilanglah dia, aromanya tidak ada sudah, ya, warnanya tidak ada. Maka itu najis yang hukmiyah, itu secara hukumnya najis karena belum disiram dengan aliran air, ya, hilangnya karena sebab panas matahari atau karena waktu yang lama, maka ini tetap najis dia, ya, karena dalam mazhab Syafi'i tidak bisa kecuali dengan siraman air. Kalau belum ada itu, selama-lamanya tetap najis, ya. Nah, kalau selama-lamanya tetap najis, kita misalkan qadarullah banjir atau apa, kita sholat di atas kasur, kita yakin di situ ada najis yang belum pernah disiram, maka tidak boleh sholat di atas itu, ya. Jadi kalau tidur boleh-boleh aja tidur, ya, meskipun ada bekas najis tapi sudah hilang kan, ya. Tapi kalau dipakai sholat tidak bisa, ya. Kalau dikasih alas boleh, ya, dikasih alas sah-sah saja, ya. 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 Berarti benar nggak dipahami yadur baqa'u ta'am? Iya, jelas. Kalau ta'am iya. Ya, ta'am saja iya. Ya. Jadi misalkan tadi kan 3 sifat kan, warna, rasa, dengan aroma. Kalau warna saja, ya, disiram 3 kali, dibeginikan pakai sabun, ya, tidak hilang, sudah ditolerir. Atau aroma saja. Tapi kalau rasa saja, ya, dia di 3 kali kasih sabun belum hilang juga, belum ditolerir. Ya, jadi dia harus ditambah lagi, ya, siramannya. Entah hilang juga, Ustaz. Ya, Masya Allah, antum safe juga, ya. Jadi sampai rasanya juga bisa ketahuan. Itu apa itu? Masuk pembahasan yang selanjutnya. Halatut ta'adzur.
Ya, halatu ta'adzur itu yang dia tidak bisa kecuali dipotong. Kalau kain tidak bisa hilang kecuali dipotong kainnya. Ya, kalau sudah sampai seperti itu diberi tolerir. Ya, khusus rasa. Ya, Anda sebutkan karena jarang, nadir. Ya, ada juga rasanya masih ada teman. Itu prediksi ya, prediksi. Ya. Topik biasanya tahu itu kalau ada dia. Bisa dijabarkannya itu. Ya, selesai. Kita tidak paham juga penjabarannya gimana. Jadi kalau misalkan ada tadi najis yang hukmiyah, yang hilang semua sifatnya itu dengan hilang tanpa disiram dengan aliran air, dia najis hukmiyah. Dia katakan allati la launa wala riha wala ta'ma. Tidak ada laun, warna, rih, aroma wala ta'am. Rasa juga tidak ada. Bi jaryil ma, ya cara menghilangkannya cukup dengan dialirkan air di atas najis tersebut, ya. Dialirkan sudah selesai. Ya, cuman sekali. Walau marrah, meskipun hanya sekali. Nah, itu pembahasan najasah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.